Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Tresna di Kota Cirebon bersama ditanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi dokter. Saya bisa hadir di meja podcast ini. Dan ini adalah sebuah kebanggaan dan rasa bahagia saya bisa berdampingan dengan dokter. Sama Mas Hairudin ini kawan lama saya yang sudah lama tidak jumpa dan alhamdulillah mau bergabung bersama dengan saya di sini di podcast Berisik. Apa itu Berisik? Berbagi solusi untuk publik. Malam ini apa sih yang akan kita bahas, Mas Hai? Apa sih yang akan kita bahas? Sesuatu yang berisik? Yang lagi berisik. Yang lagi berisik di media sosial. Yang lagi berisik di obrolan warung kopi. Iya. Yang lagi berisik hawar-hawar menjadi obrolan sehari-hari kita tentunya. Baiklah kita akan bicarakan apa sesuatu yang membuat berisik di Kota Cirebon. Kita saksikan dulu introduction ini. Sobat Berisik, wilayah Indonesia digolongkan sebagai salah satu negara rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dan kondisi geografis. Bencana alam dapat berupa perubahan iklim ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan, dan banjir. Secara global, bencana alam ekstrim seperti kebakaran yang melanda Los Angeles, California belakangan ini menyita perhatian masyarakat dunia. Fenomena alam ini disebut bertanggung jawab atas laju kebakaran. Cuaca kering tanpa hujan, didukung hembusan angin kencang Santa Ana membuat api melahap puluhan ribu hektar kawasan di Los Angeles. Kerugian yang dialami bukan sekedar ekonomi akibat lululantannya infrastruktur, melainkan catatan mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat, di mana bencana ini merenggut puluhan korban jiwa, belasan orang masih hilang, dan puluhan ribu warga harus dievakuasi. Jauh dari belahan dunia Amerika, ancaman bencana alam berupa banjir juga dirasakan warga di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Baru-baru ini, banjir bandang melanda Kabupaten dan Kota Cirebon Jumat malam 17 Januari 2025 lalu, menyebabkan puluhan ribu rumah penduduk terendam. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Cipager yang membawa air dari wilayah hulu di Kuningan. Sedikitnya, 14 desa di 8 kecamatan sepanjang aliran sungai di Kabupaten Cirebon terdampak banjir. Dalam sesi pertanda podcast ini, kita berupaya mengupas mengenai banjir, apa, dan bagaimana bentuk mitigasi yang harus dilakukan dan bagaimana solusi mengatasi banjir. Nah, sahabat berisik, bagaimana itu kita lihat, bagaimana betapa menyedihkannya dengan peristiwa-peristiwa yang tadi kita saksikan dalam introduction kita malam ini. Apa yang akan kita bahas malam ini? Karena kebetulan Kota Cirebon belum lama ada bencana yang sangat menyedihkan, Mas Hai. Itu tuh sebenarnya karena memang musim hujan. Betul. Tapi kan tidak seharusnya terjadi bencana di Kota Cirebon. Kita bicara Kota Cirebon, padahal yang terjadi bencana itu di Kota Cirebon dan Kabupaten. Demikian hebat, banyak sekali yang dirugikan. Bersyukur tidak ada nyawa yang menghilang ya. Tetapi kerugian sudah tidak bisa terhitung. Ada dari sungai mana itu yang kemarin itu, Mas Hai? Ya, betul kalau ini adalah fenomena alam, betul. Kalau ini disebabkan oleh bencana alam yang punya siklus, betul. Tapi apakah kita kemudian pasrah dengan siklus bencana alam? Seperti banjir misalkan. Hampir tiap tahun kita terjadi di Kota Cirebon. Ada hal yang perlu kita runut, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita jadikan referensi. Untuk apa? Untuk memberikan solusi tentunya. Sesuai dengan tagline ini, memberikan solusi untuk publik. Nah, saya kira tidak sesederhana kita menyalahkan satu kepada alam atau menyalahkan alam. Ya, ini siklus yang terjadi tahunan. Maka layaknya harus kita pelajari sehingga alternatif solusi itu betul-betul pas, betul-betul bisa dijalankan. Siapa yang kemudian bisa
memberhentikan banjir. Secara alam nggak bisa, gitu kan. Fenomena alam atau kejadian alam, bencana alam, kita tidak bisa menghindari. Kita tidak bisa menghindari itu. Tapi paling tidak kita jauh-jauh hari memberikan atensi kepada publik untuk lebih care, lebih hati-hati. Dan tentu ada mitigasi yang harus kita ketahui bersama. Bagaimana penanggulangan banjir ini? Bagaimana antisipasinya? Ini yang menjadi penting. Tidak sesederhana kita melihat selokan tergenang kemudian terjadi banjir. Tidak sekedar melihat drainase yang dianggap rusak buruk kemudian itu dianggap menjadi penyebab banjir. Tidak semata-mata itu. Tapi ada perspektif lain mengenai pembicaraan banjir ini. Ada jangka pendek yang harus kita lakukan, ada jangka menengah, termasuk tahap-tahap jangka panjang. Ya, jangka panjang ini yang mungkin harus kita detil bahas agar kita tidak salah menentukan langkah-langkah, termasuk tidak sesederhana memberikan justifikasi. Pemerintah salah, masyarakat salah. Nggak bisa seperti itu. Maka kita perlu bahas banjir ini secara komprehensif. Setuju banget dengan pendapat Mas Hae. Tapi mungkin setiap masyarakat yang ada Kota Cirebon ini ya, tentu banyak sekali usul dan perasaan yang ingin disampaikan, termasuk saya ya Mas Hae. Saya ini kan, kita nih tinggal di Kota Cirebon nih dari kecil. Banjir itu Mas Hae, ngurusin banjir, memberitakan banjir itu dari tahun berapa Mas Hae? Melaporkan banjir lagi di tempat yang sama dan tidak berubah. Dan kami masyarakat Kota Cirebon tidak ada merasakan adanya gerakan-gerakan perubahan. Alam itu kan akan terjadi nih, siklus yang akan terjadi. Kita punya 2 sungai yang besar, area dari Kali Pacit dan Kali Suba. Jadi kan kita tuh tahu akan terjadi apa di musim hujan ini. Dan tahun berikutnya itu akan terjadi lagi. Tapi kok saya tidak merasakan, saya sebagai warga ya Mas saya ini warga biasa. Saya warga biasa, saya menanti tahun ini banjir enggak ya, tahun ini banjir enggak ya. Saya tidak mendengar atau tidak melihat ada pergerakan usaha untuk mitigasi. Gitu, usaha mitigasi. Masa sih tidak dipelajari dari Mas saya tahun sekian masih ngurusi banjir sampai tahun ini, hari ini 2025 masih belum ada sikap dari yang berkewajiban atau yang punya kebijakan. Kok rasanya nih ini masyarakat berkata gitu, kok kayaknya kok menyerah saja dengan alam, dengan musim. Oh iya, sekarang sih musimnya banjir. Oh sekarang sih wayai banjir. Ya enggak gitu dong. Harusnya sudah tahu bulan Januari, masa karena Imlek belum lewat pasti banjir ya, nggak bisa begitu masyarakat tuh. Gitu Mas. Itu kegalauan yang ada berisik di dalam hati saya. Berisik di media sosial juga Bu. Oh iya gitu ya, iya. Karena memang tadi kok beritanya kan, ya ampun sampai banyak kerugian yang cukup besar gitu Mas saya. Saya punya pengalaman. Saya pernah tinggal di Sukasari, Kota Cirebon. Di sampingnya ada aliran sungai. Pernah kebanjiran. Hampir tiap musim hujan kebanjiran. Selalu banjir. Itu karena overload ya? Saya juga pernah tinggal di Jalan Cipto. Saya di Jalan Cipto sama juga banjir gitu. Persis di belakang dekat pertokoan. Setiap tahun SSB. itu? Setiap tahun. Sampai saya pindah ke Majasem. Banjir Majasem juga. Banjir juga. Walaupun tidak semua ya. Nah, ternyata kalau ada bahasa ketika bencana alam banjir kemudian dibahasakan Cirebon terkepung banjir. Seolah-olah dikepung gitu, banjir di mana-mana gitu. Padahal ada juga beberapa wilayah kawasan yang memang tidak terkena banjir. Nah, ini secara geografis mungkin karena Cirebon secara geografis wilayah pesisir, pantai utara. Pantai ya. Ada laut ya. Ketika hujan bisa banjir, ketika laut pasang juga bisa banjir. Bahkan bisa banjir kiriman gitu. Daerah wilayah sekitar. Ya, Kabupaten Kuningan, Majalengka yang kemudian melewati Kabupaten Cirebon dan ke Cirebon. Ujungnya air harus ke laut gitu kan. Betul. Nah, kita ini jadi apa? Jadi pintu genangan, pintu arus deras aliran pintu sungai, akhir sebenarnya ya. Yang kemudian harus dijebolkan tuh.
ke laut. Ya. Nah, Tapi persoalannya sementara kalau di lautnya air sendiri yang lautnya penuh, pasang, ya tidak sudah, akan bisa. itu yang kemudian menjadi problematika Iya. dari tahun ke tahun. Maka saya kira perlu ada alternatif solusi Iya. dari kita bersama tentunya, Iya, Bu, ya. iya, iya, Dari kita iya. bersama untuk bagaimana banjir ini bisa tertanggulangi. Tertanggulangi, iya. Yang disebut kita bersama itu siapa? Karena kan kita kan hanya masyarakat biasa. Artinya kita di sini mungkin hanya bisa memberikan usulan Ya. dan harapan bagaimana sih menghadapi banjir ini. Karena kan ya semua sih sebenarnya sudah terbaca, Mas Sae. Betul. Sudah terbaca, Betul. sangat sudah terbaca bagaimana geografis kota Cirebon yang dataran di sebelah sananya ada gunung. Ya. Dan ada pusat air yang kemudian mengalirnya ke kota Cirebon dan sekitarnya. Nah itu sudah rasanya tuh sudah tahunan, mungkin dari zaman dulu sudah tahu posisi kota Cirebon gitu. Jadi tetap tidak boleh kita menyerah, bahwa gitu ya. pasrah dan menyerah bahwa wayai banjir, tidak boleh begitu, Mas Sae. Setuju nggak? Iya, pasti. Iya ya, jadi Banjir kita itu harus bencana alam, fenomena alam. iya. Ya. Kalau kita pasrah, ya kita masa mau begini terus gitu Iya. kan. Maka harus ada solusi. Iya. Nah, itu apa? Tapi kan tidak bisa pemerintah sendiri atau yang pemangku kebijakan sendiri yang bertanggung jawab kepada ini. Iya. Siapa saja yang akan bertanggung jawab nih, para sahabat Berisik. Kita lanjutkan setelah ini ya.